Supir gue juga pernah nyanyi itu di rumah. Pernah? Iya, pernah nyanyi itu juga supir gue di rumah. Tapi pada dasarnya Saya ke sono loh. kan Mas Ruben tadi nanya Iya saya. udah saya ke sono, saya udah nggak mau lihat lagi. Makanya tapi kan sebelum itu saya Apa yang artis katakan itu sampai Mbak sakit hati? Kenapa? dia teriak aja bentak saya. Lu kan cuma asisten doang kan, dia bilang gitu. Lu ngapain kalau ngomong kasar bentak-bentak Lesti gitu. Ya saya dikata-katain lah. Ya Apa tuh? lah, ya perempuan malam lah, ya yang Elsie lah, yang Saya nggak ikutan ya. Yoni Dores lah. Sebenarnya mau gue lawan bang, tapi kalau gue lawan, waduh rame lagi, pusing nanti. Halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang Mbak Hijau. Dulu kita udah pernah bahas ya, yang masalah Lesti Kejora dibilang tanpa dulu running kiri Lesti Kejora juga bisa jadi artis kayak sekarang gitu. viral tuh omongan dia. Akhirnya dia diundang nih di acara pagi ambiar yang selama ini kita nanti-nanti, dan ada hal yang menarik, yaitu di situ ada Ruben Onsu yang mensekak statement dia gitu ya. Bahkan dia sampai gak bisa berpetik apa-apa. Tapi di sisi lain dia diundang ke podcast dan dia marah-marah di situ. Ini yang menarik. Jadi prosesnya saya bakal nonton dari nge-reaction yang dia podcast dulu, baru kita lihat videonya di mana Ruben Onsu itu mensekak dia ya. Jadi buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, saya ucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk lakukan like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Kenapa? Karena gosip gak pernah mati, drama di Indonesia itu gak pernah habis. Jadi sebelum itu nonton video ini dulu. Oke teman-teman, jadi kali ini kita punya produk dari brand Semar Nusantara. Ini adalah brand yang menjual emas, dan kalian juga bakal namanya dapat sertifikat kalau emas ini asli nih. Tapi buat teman-teman yang nggak cukup punya banyak duit, karena harga emas itu sekarang udah hampir 1,8 ya, 1 gramnya aja. Nah ini ada 0,1 gram ya, jadi kecil banget, jadi lebih murah nih. Nah teman-teman bisa langsung aja check out ini gelang. Nah cara makainya kayak gini juga nih, saya pakein. Linknya ada di deskripsi. Ini sertifikat yang saya dapat dari Semar Nusantara ya. Kalau mau beli langsung aja, linknya ada di deskripsi. Check out sekarang juga. Let's go. Fevila, asisten Yoni Dores. Oke ya. Ini diundang ke acara cumi-cumi.com. Kita lihat statement dia. Tapi yang paling nggak enak di hati itu, kemarin ada salah satu artis terkenal yang ngehujat saya, ngebentak saya di acara live gitu. Aku sedih banget. Sebelumnya juga ada yang parah, tapi ada yang parah lagi. Kemarin tuh ada berita di TikTok ya, di TikTok ya. Apa tuh? Yang sangat kurang enak sampai keluarga aku, ibu aku, kakak ya. Oke, sebelum ke TikTok itu ya, sebelum ke TikTok, apa yang artis katakan itu sampai Mbak sakit hati? Kenapa? Dia teriak aja bentak saya. Lu kan cuma asisten doang kan, dia bilang gitu. Cuma asisten. Iya, lu kan cuma asisten doang kan, dia bilang gitu. Agak yakin sih apa ya? Lu ngapain kalau ngomong kasar bentak-bentak Lesti gitu. Oh, lu yang baju hijau itu, lu tuh nggak, lu tuh viral lu tuh viral, lu booming tau nggak? Subhanallah, demi Allah, saya itu cuman ikhlas ngebantu Pak Yoni. Nggak ada niat untuk viral booming, nggak ada sama sekali. Dan memang kemarin itu aku bicara seperti itu memang apa adanya, nggak cari keviralan, nggak cari pamor, nggak cari pansos. Karena aku ngomong suara Lesti itu bagus loh. Dia bisa menyanyikan lagu itu bagus, ya kan? Dan dia menang, maksudnya menang itu menyanyikan salah satunya lagu itu. Aku juga tahu lah, nggak mungkin orang audisi atau orang nyanyi itu cuma satu lagu, ya enggak lah. Dia tuh setiap minggu, setiap saat nyanyi pasti beda-beda. Tapi kan itu yang kita lihat di YouTube itu kan dia nyanyi lagu itu terus, Bang. Oke, di YouTube yang mana nih? Iya, Karena banyak yang YouTube. bilang itu bukan YouTube Lesti. Itu bukan YouTube Lesti, tapi itu dia nyanyi, ya, Lesti yang nyanyi. Dan di situ tulisannya fans Lesti. Untuk masalah itu akun dia atau bukan akun dia, saya kan nggak tahu. Oke, itu nanti kita bahas di belakang. Tapi kita mau gali cerita dulu. Katanya Mbak Fevi itu diserang habis-habisan. Iya, Bang. Apa serangannya kayak gimana itu? Ya saya dikata-katain lah, dikata-katain. Ya Apa tuh? lah, ya perempuan malam lah, yang Elsie lah, yang Saya nggak ikutan ya. Yoni Dores lah. Subhanallah,
enggak lah. Tapi aku cek aja sih bang. Bentar, saya potong dulu ya. Ini subscriber saya jangan sampai berkata-kata seperti itu ya. Walaupun saya pernah ngebahas dia, jangan sampai lah. Itu nggak baik guys ya. Mending kita berkomentar dengan baik-baik aja gitu ya. Lanjut. Elsie lah, yang Yonidores lah. Subhanallah, enggak lah. Tapi aku cek aja sih bang. Tapi kalau untuk artis yang ngebentak aku di live, itu aku sedih banget. Kenapa? Dia kan artis yang dia itu apa ya, panutan juga bang. Kalau dia begitu di live, di acara live semua orang lihat, saya sedih bang. Harusnya kan pada saat itu Mbak Fevi ya kan, kalau bisa Mbak Fevi jangan gini-gini. Lebih enak bang kalau orang saya dikasih tahu gitu bang. Kan aku juga minta maaf, aku manusia biasa yang nggak sempurna. Saat itu pertanyaan mungkin yang menggiring saya menjadikan ada jawaban seperti itu gitu loh. Kan dia artis lah, harusnya dia tahu dong yang namanya ada pertanyaan, ada jawaban, ada yang menggiring-giring dan lain-lain. Oke. Iya. Terus? Apalagi saya ngefans juga tuh sama artis itu tuh namanya itu dia. Jadi aku sedih, kaget gue loh. Astagfirullahaladzim. Dia bentak aku bang di acara live dan aku yang bengong gitu. Terus dia bilang, lo lihat kamera dong, jangan ngapain lo lihat gue katanya. Gue gak mau liat lo lagi. Langsung, ya Allah. Gue sebenarnya mau gue lawan bang. Tapi kalau gue lawan, waduh rame lagi, pusing nanti. Oh tante pusing lah, rame lagi. Gue berani jawab dia. Kenapa enggak? Tapi karena saya mandang Pak Yoni. Saya juga mandang semua orang yang ada di sini. Jadi saya tahan, saya pendem. Mungkin memang ini pembelajaran buat saya. Mungkin ini memang untuk supaya Yoni bisa menang atau Yoni mendapatkan haknya dia, saya harus seperti ini gitu loh kondisinya. Saya ikhlas dan saya nggak apa-apa. Jadi protes gak kan diundang untuk wawancara kok malah dibantai? Undang diwawancara bang, tapi kayak seakan-akan saya dibully bang. Sumpah demi Allah, bukannya saya ngomongin hal itu enggak. Saya benar-benar kayak merasa dibully aja. Kalau memang istilahnya ini tuh ngapain ngundang sahabatnya Lesti atau Bilar itu, dia sahabatnya soalnya katanya. Ya sahabatnya pastilah bela dia lah. Ini momen, oh ada si Ijo nih, oh momen nih. Gua emang mungkin dicari kan, bisa aja memang saya disengaja saya diundang untuk saya dibentak-bentak, untuk saya diomelin, bisa aja dong, ya kan? Kita bukan berburuk sangka, tapi kenapa sih nggak di tempat kostum, apakah di mana? Tarik aja gua nggak apa-apa, kasar aja, tapi jangan ada kamera gitu loh bang. Malu bang. Aku setelah itu protes gak? Merasa dipermalukan di... Enggak, aku nggak bisa protes bang. Aku soalnya kan nggak enak Pak Yoni. Pak Yoni sih protes banget, mau diculik malah. Enggak lah, bercanda gue. Apa kata Pak Yoni? Marah lah dia bang. Apa katanya? Marah, dia bilang, udah gue bilang gue nggak mau datang. Lu masih maksa aja. Karena memang di acara tersebut itu banyak banget narasi-narasi dan yang nggak pantas gitu ya untuk hostnya dan untuk acara tersebut gitu loh. Maksudnya aku tuh kepengen supaya acara itu kan acara terkenal dan besar, supaya sama-sama saling memperbaiki, itu aja sih pengennya. Malah jadi begitu, tapi nggak apa-apa lah, aku ikhlas aja. Oke, selain asal itu, jangan begitu lagi. Gue juga berani. Ya gimana? Selain itu ya? Apalagi Mbak? Dari netizen ada yang paling Mbak rasa. Bentar, ini saya setelah mendengarin sekitar 5 menit dia ngobrol, kenapa dia kayak posturnya, jadi saya gak fokus ke bicaranya, tapi lebih fokus ke posturnya. Kenapa dia kayak goyang-goyang gitu ya? Ini agak aneh nih. Bisa diam gak? Diam gitu. Saya dibilang mabok dan saya dibilang itu yang saya gak terima. Wow. Gak terima bang. Saya punya orang tua bang. Anak saya masih kecil, apalagi anak saya yang perempuan. Anak saya perempuan pakai hijab dan lingkungannya juga lingkungan pengajian. Sakit bang, saya memang begini gitu loh. Tapi anak-anak saya itu semuanya terarah dan baik. Jadi jangan terlalu berlebihan. Kalau nggak ada bukti yang nyata, kalau saya ini bapak saya polisi, mantan suami saya juga di BNN dan polisi bang. Kami keluarga polisi, rumah saya di Inkopol, Kranji. Silakan datang, nggak apa-apa fansnya. Jangan tantang saya ke arah itu, karena kami juga keluarga polisi gitu. Itu yang saya sedih banget bang, saya nangis. Ibu saya manggil saya, dia bilang ini apa ya? Ya Allah bang, ibu saya umurnya udah 79 tahun bang. Dia kenal Pak Yonidores udah lama dan ibu saya tuh tahu banget kalau Pak Yonidores itu banyak mengajarkan dan banyak ngajarin saya nyanyi. Di umur saya 17-16 tahun, Yonidores lah yang kasih kesempatan saya untuk bisa bernyanyi, bikin video klip di Bali, bikin album dulu kaset ya bang. Labelnya Blackboard, produsernya Pak Iwan.
Dan Mbak Tessa juga, Tessa Mariska. Dia tuh kan katanya artis Blackboard. Kita jangan ribut lah Mbak, malu kalau di media begitu. Kalau memang aku salah, aku minta maaf. Tapi Mbak Tessa ini kan goden banget sama Buto Ijo ini, goden banget sampai segitunya. Subhanallah, Mbak Tessa, dia kan artisnya Hari Tasman. Hari Tasman sama Yoni Doris itu deket loh. Hari Tasman juga sama aku baik banget loh. Dia almarhum. Bentar, di sini ya nggak tahu Mbak Tessa itu siapa, itu kita munculin nih di konten kita nih. Tessa Mariska ya. Di situ dia kan membuat statement yang lumayan pedas juga karena ya nggak salah statementnya Mbak Tessa karena statement dia juga pedas gitu kan buat Lesti kan. Jadi ya ini menurut saya timbal balik dia lah dampak dia. Tapi di sini kayaknya dia nggak terima gitu, kayak sakit hati. Terus Lesti denger nggak sakit hati gitu. Kita aja sebagai fans sakit hati apa yang dia omongin ke Lesti ya. Apa nggak Mbak Tessa, kasihan dia. Dia sedih loh kalau ngeliat penyanyi-penyanyi ribut dengan hal yang memang belum tentu Lesti bersalah, belum tentu ini. Tapi kalau ada, kita sudah ada bukti-buktinya Bang. Saya nggak bilang Lesti bersalah nggak, tapi bukti-bukti yang menentukan nanti. Oke, Mbak Tessa dalam apa namanya kapasitas apa menyerang Mbak dan Pak Yoni? Dia mungkin dia cinta Lesti. Kita lihat dari statement netizen tercinta kita ya. Sebelum kita masuk ke statementnya Ruben nih, biar seru ya. Sebut aja Ruben Onsu. Kenapa loh? Kena nancep di ubun-ubun. Coba BNN cek, ini kenapa kok nggak bisa diem? Teknovi kabur. Oh jadi dia disebut make itu karena badan dia ya yang tadi saya bilang ya teman-teman sana, saya udah sampai sekitar 5 menitan nggak fokus ke bicaranya karena fokus ke gerak tubuhnya. Ini kalau gerak tubuh yang berlebihan membuat audiens itu biasanya bakal fokus ke tubuhnya. Ini kayak dipertanyakan nih, kenapa dia sangat-sangat kayak risih gitu ya. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu itu kebiasaan dia, kita nggak boleh menjudge seperti itu ya. Next, oke kita lihat aja deh statementnya Ruben Onsu, kita masuk ke videonya. Tapi sebelum kita masuk ke statementnya Ruben Onsu, saya pengen menjelaskan sedikit ya. Jadi Ruben Onsu itu kenapa agak beratnya ke Lesti? Jujur dia kan salah satu host ya. Ruben Onsu kembali jadi host di Dangdut Academy 5. Nah, dia adalah salah satu host tersebut gitu kan. Ya kok bisa-bisanya statementnya Mbak Baju Hijau itu mungkin yang membuat Ruben Onsu panas gitu ya. Lesti menang karena lagu. Sebenarnya dia tahu gitu kan Mbak Baju Hijau ini Lesti menang bukan karena lagu tapi karena suara. Cuma statement dia nih kan arahnya ke sana. Netizen banyak berterima kasih sama Ruben Onsu karena netizen merasa terwakili dengan celetusan Ruben Onsu ke Yoni Dores dan asisten. Oke, seru ini, seru iki. Yuk kita lanjut. Pencipta lagu yang begitu banyak sekali karyanya, dipopulerkan oleh siapa saja? Isdahlia, kemudian? Lagu saya. Iya, dipopulerkan oleh siapa saja? Pasti banyak sekali nama-nama besar. Isdahlia, kemudian kalau boleh disebut siapa lagi? Mbak Inul. Inul Daratista, kemudian? Adalah beberapa penyanyi. Tapi Supir gue juga pernah nyanyi itu di rumah. Pernah. Iya, pernah nyanyi itu juga supir gue di rumah. Iya benar sih, tapi begini Pak, kenapa Bapak mengarahnya Lesti Kejora? Apakah juga melakukan hal yang sama kepada misalnya Isdahlia ataupun juga Inul Daratista? Enggak pernah. Lantas kenapa hanya Lesti Kejora? Enggak ada komunikasi aja. Karena Lesti udah bawain lagu itu udah Lama. 2017 ya. Ya, Saya tunggu waktunya ada nggak ada sowan, nggak ada apa. soal gimana lah ke saya. Ini artinya apakah Inul dan juga Isdahlia tetap berkomunikasi, minta izin untuk membawakan lagu tersebut? Ini sering komunikasi sama saya. Jadi yang sebenarnya diinginkan ada komunikasi gitu ya? Komunikasi aja saya. Bukan saya nggak apalagi ribut di luar. Kalau saya ini mau meres Lesti gitu, buat saya haram saya untuk Intinya maunya komunikasi. Ini statement dari pencipta lagunya seperti ini. Sedangkan kalau kita yang udah ngikutin kasusnya Lesti mungkin karena ini mungkin video yang pertama banget, ini mungkin kalian bisa nonton di situ statement dari pengacaranya itu minta haknya gitu, royalty, bukan izin dia. Gimana nih? Kok beda ya statementnya? Kalau saya salah mohon dikoreksi, tapi tahu saya semenjak saya ngikutin kasus ini arahnya bukan perizinan ya, arahnya ke royalty deh. Komunikasi aja. Saya kan penciptanya harus kenal dong. Masa bertahun-tahun nyanyi, Bertahun-tahun kamu kenal nyanyi lagu penciptanya saya, siapa? tapi sama penciptanya nggak kenal. Oke. Logikanya aja gitu. Berarti yang dipermasalahkan itu adalah performing rights ya? Bukan, mechanical. Mechanical aja. Mechanical? Iya. Mechanical right. Pemakai lagu aja. Iya. Karena saya ngelihatnya cover ya. Cover. Lihat cover,
Itu awalnya. Yang mengcover itu siapa, Pak? Lesti? Tapi mungkin enggak, maksudnya takutnya Lesti itu cuma nyanyi di suatu Ya, tempat saja. Ada yang merekam. Ada yang merekam, sedangkan Lesti tidak tahu, kemudian disebarluaskan. Banyak loh yang Betul. seperti itu. Gini, Apakah di YouTube channelnya Lesti? gini dulu. Jadi ini banyak persepsi kalau saya mempersoalkan masalah Lesti nyanyi di TV. Iya. Tidak sama Bukan sekali. itu ya? Bukan sama Oke, sekali. baik. Ini ributnya begitu. Statement asistenmu loh pak, itu sampingmu loh yang bilang kayak gitu, mempermasalahkan. Itu kan di luar. Jadi yang saya ngelihat cover, begitu saya klik, nyanyinya nyanyi di panggungan luar, off air di luar. Itu pun kan bisa dimasalahin kalau mau dimasalahin. Saya nggak mau mempermasalahin. Jadi performing rights tidak Saya dipermasalahkan. tidak permasalahin itu Baik. karena tahu ada yang ngurus ya, ada LMK. Ya, ada MK Baik. ya. Oh, Saya cuma nanya ini aja, cover ini bener nggak? oke. Itu kan Ingin menanyakan. Ya, karena banyak berbagai macam lagunya Pak Yoni semua. Maaf, tapi ini pertanyaan saya. Apakah di YouTube channelnya Lesti Kejora Official atau YouTube channel orang lain? Karena kalau YouTube channel Lesti Kejora mungkin Bapak berhak untuk berkomunikasi mempertanyakan itu semua. Tapi kalau di YouTube channel orang lain yang bahkan Lesti pun tidak tahu itu bisa YouTube saja channel tidak siapa. Tuh. Jadi itulah yang diperlukan sama saya, informasi dari Lesti. Ya, gimana? Karena di panggung, Lesti tahu dong siapa yang panggung itu. Misalnya si A gitu kan, saya di panggungnya ini, di Majalengka. Baik. Kan bisa disusuri. Kalau nggak ketemu gimana bisa ngobrol untuk menelusuri? Baik, kita juga ada satu statement dari Mbak Fevi beberapa waktu yang lalu. Mbak, kemarin viral loh statementnya. Kita mau kasih lihat dulu ya. Ah iya. Tanggapannya Mbak Fevi. Mbak Fevi. Ya. Udah gak nyaman banget di sini ya, Saya itu sebenarnya nggak langsung ngomong. Saya bilang dia tuh suaranya bagus, menyanyikan lagu itu dengan bagus sehingga dia bisa jadi juara. Harusnya tuh terima kasih dong. Tapi kan sebelumnya itu kan ada juga saya bicara yang lain dan ditanya sama Nah, Mbak ini wartawan siapa? yang lain. Maksudnya Mbak ini kan asisten aja kan? Ya. Iya kan? Terus sampai ngatain itu sampai semarah itu tuh Sampai jadi sampai bener-bener berkobar-kobar loh. Itu viral, baju hijau itu viral banget loh. Saya di sini pertama saya mohon maaf. Tapi pada Nah, dasarnya saya ke sono loh. kan Mas Ruben tadi nanya Iya saya. udah saya ke sono, saya udah nggak melihat lagi. Makanya tapi kan sebelum itu saya Agak menyakitkan ya statementnya. Wajar, Ruben pedes karena dia salah satu host Dangdut Academy. Di sini tapi nggak ada gertakan ya, kayak bercanda gitu ya. tuh ada juga bilang kan ditanya ada kata-kata saya juga berapa kali saya udah 3 kali ke sana tapi nggak ada jawaban. Kita juga nggak ada respon. Terus wartawan nanya lagi ya kan. Terus memang dari tahun berapa nyanyi lagu itu? Terus bagaimana tanggapan dan apa yang diharapkan oleh pihak dari Yoni Dores? Saya coba rangkum ya, karena waktu Ya. kita tidak banyak. Barangkali ada namanya manusia ya, ada salah ucap tapi sudah diklarifikasi, minta maaf juga ya. Ya. Salah ucap ya. Bapak Yoni Dores, harapannya silakan. Ya harapan saya sih selesai aja ya. Soalnya saya selalu nunggu. inginnya ketemu aja. Ya gitu. ketemu Dan aja, apa yang nggak ada disampaikan? apa-apa. Nggak ada Apa yang disampaikan barangkali disaksikan Lesti Kejora. Maksudnya tolong direspon aja. Maksudnya membuat somasi udah ditulis itu nomor telepon, harusnya kan begitu terima langsung hubungi saya lah gimana gitu. Ini kan nggak ada sama sekali itu. Baik. Jadi saya ngerasa dikecilin banget gitu sama anak kecil. Yang mungkin gini, mungkin si mbaknya asistennya juga jangan memanasi situasi juga. Supaya dari pihak Lestinya juga akhirnya ingin membuka pintunya untuk bisa bersilaturahmi. Ya. Jadi kalau misalkan terlalu dikompor-kompori yang ada malah nggak bisa bersilaturahmi dengan baik kan. Semoga gitu kan? bisa sama-sama membuka pintu hati ya. Iya. Karena kita tahu bahwa ini Cuma salah paham aja. Saling membutuhkan satu sama lain. Iya. Ya, intinya di sini cuma salah paham aja. Balik lagi, yang salah adalah statement dari asistennya dan ya yang muncul di media kemarin lah ya. Itu yang salah menurut saya sih itu, karena video itu bisa viral karena statement mereka gitu kan. Dan kita juga sebagai netizen agak kaget sih apa pernyataan yang disampaikan di media kemarin dan Yoni Dores itu beda, cuma pengen ketemu. Sedangkan di video sebelumnya balik lagi tentang royalty. Nah, kita lihat komentar dari netizen tercinta kita. Nggak ditanya, ngikut jawab mulu nih baju hijau.
Ya, namanya sebagai asisten. Pak Yonidores kenapa lihat ke bawah saat asistennya menjelaskan tentang statementnya? Udah mulai gak nyaman itu kayaknya. Udah mulai gak nyaman. Dia juga pengen bilang, kan langsung disekak kan tadi kayak itu yang upload Lesti bukan gitu kan. Dia juga bingung di situ ya. Bahkan di konten saya pernah saya tampilkan lagunya yang mana. Ternyata tuh bukan yang uploadnya bukan Lesti. Gitu makanya dari situ Pak Yonidores sudah bingung dia jawabannya muter. Kok Ruben Onsu kesel kayaknya ke baju hijau. Yang kesel lah statementnya dibilang kayak gitu Indosiar gitu kan, bawa nama Indosiar deh. Ya udahlah kayak gitu aja guys ya. Ini informasi yang cukup menarik buat saya tampilkan ke kalian. BTW kalau salah kata ataupun salah penyampaian, salah ekspresi saya juga minta maaf karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dengan kata salah. Di sini saya make gelang emas ya buat investasi dari brand Semar Nusantara teman-teman. Yang teman-teman mau beli langsung aja linknya ada di deskripsi. Ini harganya murah banget cuma 100 ribuan kalian bisa ngumpulin emas. Ini emasnya asli bisa langsung dijual. Saya undur diri dulu. Jangan lupa subscribe. See you. Goodbye. Bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.